penangkapan atas pendapat Pak A itu. Sekarang anak-anak sedang turun ke sana, sudah kemarin berbicara yang bersangkutan untuk bisa menyerahkan diri dengan baik-baik seperti itu. Ya, oke. Tindakan hukum dari mulai sampai hak kita akan lakukan. Itu saja. Ya. Kalau saya sudah tahun yang lalu, saya tidak merasa kok. Ya. Sampai hari ini sudah DPO tak ada. Kalau nama DPO, tak ada DPO juga. Kalau DPO, kalau juga DPO, tak ada kata-kata juga. Jadi apa yang diutarakan pendemo itu bagaimana tanggapan? Ya itu hak mereka. Hak mereka. Inisial MM, jelas. Itu siapa? Bukan itu Bapak sendiri bukan? Ya, kita merasa kita mungkin menjadi. Bukan MM. MM itu banyak matematika MM. Matematika juga MM singkatannya. Dalam dakwaan Pak, dalam dakwaan Pak jelas namanya Mukmin Mulyadi. Kalau di dalam fakta persidangan, saudara De Robi mengatakan bahwa saudara Mukmin Mulyadi. Apakah gimana pandangan Anda? Ya itu tidak sampai ke situ. Oh, berarti itu bukan Anda ya? Pak, apakah informasi sebelumnya Bapak juga ikut digeledah oleh Polda Sumatera Utara? Tak ada sampai ke situ juga. Memang ada orang itu datang, tapi surat panggilan akan datang sama saya. kapan itu Pak? Waktu itu Udah jauh sebelumnya lah. Tahun 2021 2021 ya Pak? awal tahun. Polda Sumatera Utara datang? Ya. Pernah ada ya? Saya merasa tidak DPO ya dalam masalah ini. Kalau disebutkan kepada adik-adik itu saya DPO, jauh. Jadi terhadap sikap mereka mendemo itu Ya nanti kita pikirkan sama dua. Jadi apakah Bapak kenal nggak dengan namanya Ahmad Robi ataupun Jimmy Simatupang yang kita kenal? Boleh kan? Tapi kalau masalah sikap kita, saya tetap berkoordinasi sama ketua TKB. sedikit terkait sidang kan ada diutarakan beberapa poin mengenai putusan dari pengadilan negeri Medan. Apakah dalam putusan tersebut yang menyatakan Tidak ada itu hoax? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Surat itu tidak sama saya. jadi nama abang disebut-sebut dalam dakwaan itu abang tidak tahu. Tidak tahu saya. Saya sampai sekarang surat apa tidak tahu saya. Tapi di Robi dan siapa satu lagi? Jem. Ya itu sah saya kalau mereka mengatakan seperti itu. Tapi kenyataannya surat tidak ada sama saya sama sekali. Sepucuk surat tidak ada sama saya. Terus ya, tidak ada. Saya kurang lupa. Mungkin abang bersila gitu. Ya saya tak tahu persis, tapi benar seperti itu. Apa saya akan mengkaji ulang sama ketua. Jadi waktu Polda datang ke rumah Bapak sendiri, apa yang gimana perasaan Bapak? Apakah ada langkah-langkah Bapak? Saya tidak itu. Kalau itu bukan ada Tak ada penyidik apa tidak ada. Tidak ada. Jadi mungkin berdasarkan dari situ. Tidak ada apa-apanya. Yang kecil-kecil tidak ada. artinya secara administratif abang tidak akan pernah jadi kalau ada memang kesalahan Ya, pasti kan ditelusuri gubernur ke Polda rasanya. kita punya SK yang pernah. Ini Pak Ketua, dalam isu-isu yang dilantik ini kan masuk dalam daftar DPO. Kenapa dilantik? Pandangan Pak Ketua gimana? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media. Memang itu betul, tapi dari segi persyaratannya saudara Mulyadi ini sudah memenuhi kriteria, dan tadi juga ada konfirmasi dari yang isu itu belum ada ini ya, belum jelas kelapanya. Saya pikir itu bisa konfirmasi langsung ke ke Polda ya masalah itu ya. Jadi dari segi persyaratan ini sudah memenuhi syarat untuk Dan apabila terbukti bahwa benar saudara Mukmin ini DPO-nya gimana? Apa yang diambil? kalau itu saya rasa kita punya PH ya, kan hukum ya, ada prosedur jaksa, itu udah pasti wewenang mereka, itu wewenang kita. Mereka tidak peduli terhadap masyarakat. Ke depan kantor DPRD Kota Tanjung Balai ini salah satu yang diduga dalam daftar pencuri. Keluar kamu, oi! Ketua DPR, keluar! Perjuangan kita tidak akan terhenti di sini. Woi, keluar kamu, woi! Jika perjuangan kami tanggapi, maka tidak menutup kemungkinan hal-hal yang terjadi memang benar adanya. Betul dan jangan? Betul. Hari ini kami menolak keras terhadap
bahwa ini adalah daftar pencarian orang dan kami mempunyai dasar dan persoalan ini. Betul-betul bandar narkoba. Kami tidak ingin rakyat kami seorang bandar narkoba. Pengawasan. Untuk itu, alasan apa? Hari ini perjuangan kita belum selesai. Betul-betul. Mari. Masyarakat bersatu kembali berjalan menyuarakan persoalan tentang pelantikan salah seorang anggota DPRD PAW dari salah satu partai yang ada di Kabupaten Balai. Jadi menurut data yang kita punya sesuai dengan perkara nomor 773/2021 bahwasanya melalui pernyataan saudara Ahmad Melodi ada salah seorang DPO yang masih dicari sampai saat ini, dan kita menduga DPO itu sudah dilantik menjadi anggota DPRD. Maka daripada itu kita menggelar aksi agar penundaan pelantikan ini, dan juga untuk mengkaji ulang bahwasanya persoalan ini belum selesai, karena kita tidak ingin nanti ketika dia dilantik dia mendapatkan hak imun anggota DPRD, sehingga akan lebih sulit nanti pihak aparat penegak hukum untuk menelusurinya. Pada akhirnya tadi telah di PAW. selesai. Ya. Bagaimana? Bagaimana tanggapan saudara? Karena sudah selesai, kita akan tetap melapor kepada pihak Polda, Kejatisu, bahkan kita akan sampai kepada Kejagung, dan yang lebih serius lagi. Itu sudah menjadi komitmen kita, karena kita tidak ingin DPR ini, anggota DPRD ini bersangkut persoalan-persoalan yang bisa mencerminkan nilai-nilai buruk pada masyarakat. Lagi motivasi saudara memecahkan gelas di kening tadi apa kira-kira? Ini adalah bentuk protes kita terhadap salah seorang yang kita duga adalah DPO dari perkara bersama dengan saudara Ahmad Melodi terkait pil ekstasi yang ditangkap di kota Tanjung Balai pada tahun 2020 yang silam. Karena itu kita akan tetap memprotes keras ini sampai ke tanah yang lebih serius. Boleh tahu ketua siapa anggota DPR itu? Anggota DPR-nya inisialnya MM. Tiga. Ya. Sesuai dengan surat perkara itu dikatakan bahwasanya itu Mu'min Mulyadi. Awalnya kita proses ketidaktahuan dan informasi yang disampaikan kepada kita, karena memang untuk mengenai proses PAW itu sudah kita lalui sesuai dengan mekanisme ya, seperti adanya surat kesehatan, SKCK dari pihak kepolisian dan pengadilan, maka proses itu kita lalui karena memang beliau ini adalah suara kedua setelah yang di atas itu meninggal dunia. Nah, jadi bila itu pergantian waktunya selama 2 bulan kita proses ya berjalan, maka dilantiklah jadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai. Jadi kita lalui sesuai dengan mekanisme lah, tidak ada hal-hal yang kita sengaja kita paksakan gitu dia. Itu dia. Dari partai sendiri baru mengetahui itu seperti apa, Pak? Kita ketahui dari partai setelah itu dilantik. Jadi kita tahu itu dari media, dan saya konfirmasi ke Ketua DPC Kota Tanjung Balai Pak Saryal, saya minta penjelasan, klarifikasi, prosesnya seperti itu, sudah sesuai mekanisme, itu disertakan SKCK, maka mereka melantik DPRD Kota Tanjung Balai. Dan ketiga setelah dilantik, maka informasi itu baru diketahui oleh Ketua DPC Kota Tanjung Balai Pak Saryal, dan itu muncul di media. Dan saya memberikan masukan kepada Pak Saryal sesuai dengan DRT, minta klarifikasi kepada pihak Poldasu yang menyatakan bahwasanya saudara M ini Pak Mulyadi adalah DPO Polda Sumatera Utara kasus narkotika. Memang 2 hari yang lalu ada surat panggilan dari Poldasu, kita dapat informasi, tapi beliau mangkir, tidak datang. Oleh karena itu kita minta kalau memang terbukti terdakwa ya nantinya Pak Mulyadi, maka kita minta supaya dilakukan proses PAW kembali
yang menggantikan beliau, karena kita tidak mentoleransi masalah hukum terkait narkotika. Sesuai dengan ADRT, proses itu akan dijalankan, maka saudara Mulyadi akan diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Termasuk kader sendiri bang? Gimana? Dari partai sendiri sanksinya selain PAW apalagi bang? Apa Ya. pemecatan atau gimana? Ya pemecatan lah, kalau sudah PAW kan pemecatan dia. Karena memang Pak Mulyadi ini sebagai anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tanjung Balai sudah melanggar ADRT. Narkotika kurang lebih 2.000 butir pil ekstasi di tahun 2020. Apa langkah kita ke depan? Ya, yang jelas status DPO itu masih tetap melekat pada yang bersangkutan, dan tentu penyidik sudah melakukan langkah-langkah hukum yang lainnya, dan nanti kita tunggu hasil apa yang dilakukan oleh penyidik. Jadi sudah tersangka atau Statusnya ya Hari ini hadir nggak Pak? direncanakan hari ini, tapi kita belum dapat konfirmasi kembali apakah yang bersangkutan hadir atau tidak. Apa Kan ada upaya-upaya yang lainnya yang dilakukan oleh penyidik ya. Biasanya seperti itu. dalam kasus ini perannya dia ini apa sih? Yang saya ketahui dari informasi yang diberikan oleh teman-teman penyidik bahwa pada saat pengungkapan di tahun 2020 itu nama yang bersangkutan itu disebutkan oleh salah satu tersangka. Jadi perannya itu sebagai perantara dari barang bukti yang ditemukan dari tersangka tersebut. Itu. Ada rencana upaya penjemputan paksa? Iya pasti. Itu kan kewenangan penyidik ya. Apalagi status DPO itu juga belum masih melekat dengan yang bersangkutan. Tapi tentu kita masih mengedepankan pendekatan-pendekatan supaya yang bersangkutan lebih kooperatif dan bisa memenuhi apa yang selama ini sudah dilakukan atau langkah-langkah yang sudah. Penangkapan atas pendapat Pak Lain. Sekarang anak-anak sedang turun ke sana, sudah kemarin berbicara yang bersangkutan untuk bisa menyerahkan diri dengan baik-baik seperti itu. Ya, oke. Penegakan hukum dari mulai sampai hak kita akan lakukan. Itu saja. Kasat Intan Ya. baru diperiksa berapa Pak? Iya, ya makanya kok bisa gitu loh, kita dalamin itu semuanya ya, bro. Terkait apa Pak? Gitu. SKCK atau seperti apa Pak? Kasat Intan. Di sana nggak ada ininya, dia terbitkan SKCK, memang kan tidak online nih semuanya, begitu. Jadi dan saya juga belum tahu itu kasus tahun lama 2020 Pak. 2020 ya. Tapi kita proses. Nanti kita ya. menunggu dia menyerahkan Tunggu diri. aja, ya. Tidak. Udah, jangan tanya saya. Jangan lu mau tahu tentang langkah, percayakan saja kita akan tindak tegas. Pak, Oke? Pak, Ya. netizen- Jangan lu tanya, Pak kalau nggak tangkap gimana? Habis itu gimana? Jangan, bro. Pak, Itu rahasia kita. Pak, netizen nganggapnya polisi lemah nih Pak. Ya. Gimana Pak? Ya. Karena Dia berpengaruh pada kinerja Polda yang menurun. Nanti kita lihat aja ya, kita lihat aja. Kalian juga nggak tahu juga kita kalau dilantik ya, itu nanti silakan. Yang jelas informasi itu sudah ditindaklanjuti sama tim Pak Dir Narkoba, sudah turun, tunggu saja. Ya, oke.